Ketika mengangkat sejajar dengan bahu ataupun sejajar dengan daun telinga, dua-duanya sama. Yang telapak menghadap ke depan, yang punggung menghadap ke belakang. Buang urusan dunia semua ke belakang. Jadi kalau orang sudah nekat berbuat maksiat terang-terangan, maka ada yang sangat fatal yang harus diperbaiki. Hati-hati. Hati-hati. Dulu orang mabuk sembunyi-sembunyi. Sekarang orang bangga mabuk di depan orang. Dulu orang zina sembunyi-sembunyi. Sekarang orang selingkuh bangga diberitakan. Telah disampaikan bahwa kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pada kalimat Iyyaka terdapat dua makna utama. Yang pertama menyebutkan bahwa Iyyaka kedudukannya adalah dhamir munfasil, kata ganti yang terpisah dengan kata kerja setelahnya. Asal katanya ka bersambung dengan na'budu, jadi na'buduka, juga bersambung dengan nasta'in, nasta'inuka. Dikedepankan sehingga terpisah dengan kata kerjanya dari muttasil menjadi munfasil. Maka secara kaidah untuk membedakan muttasil dengan munfasil ditambahkan iya di depan ka. Maka menjadi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam tinjauan ilmu balaghah, ketika dimajukan sebuah dhamir muttasil menjadi munfasil dan dihadirkan di depan, maka disebut dengan ikhtisas namanya. Berusaha mengkhususkan sesuatu sehingga fokusnya pada yang dikhususkan itu saja, bukan pada selainnya. Maka nama yang pertama ini memberikan kesan kepada kita, jikalau kita ingin khusyuk dalam ibadah, ingin fokus hanya menyembah Allah saja, maka berusahalah setiap solat kita, jadikan semua fokus kita hanya untuk Allah saja. Yang lain kita tepikan. Ini yang dimaksud kalimat pembuka saat kita takbir, disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud. Ketika kita bertakbir mengucapkan fayaqulu, kata Nabi, Allahu Akbar. Ucapkan Allahu Akbar. Ada kabir, ada akbar. Itu berbeda. Ketika Anda ucapkan kabir, sesuatu yang besar, agung, berharga, penting. Akbar, ismu tafdil, lebih penting. Karim, mulia. Akram, lebih mulia. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Muhammad, baca. Bukan karena engkau tak pernah punya guru untuk mengajarkan engkau membaca. Bukan karena engkau tak pernah sekolah sehingga engkau bisa membaca. Tidak. Niatkan membaca itu karena Allah yang lebih mulia dibanding semua guru dan tempat-tempat belajar itu. Jadi kalau guru saja bisa mengajar, bisa membaca, apalagi Allah yang lebih mulia daripada itu, menjadikan kau sekarang bisa mengikuti bacaan. Itu ismun tafdil. Kita mengucapkan Allahu Akbar. Jadi kalau ada kabir, maka hanya Allah yang akbar. Satu-satunya yang agung, satu-satunya yang besar, satu-satunya yang istimewa. Karena ada Allah yang paling akbar, maka kabir-kabir yang lain buang. Proyek, masyru' kabir, proyek besar, buang dulu. Bait kabir, rumah besar, buang dulu. Kendaraan yang penting, buang dulu. Karena sekarang saat kita sedang sholat, kita hanya mengatakan hanya Allah yang akbar, yang lain kecil semua. Itu yang dimaksudkan. Makanya ketika tangan mengangkat di hadis Muslim, nomor hadis 397, termasuk juga di Al-Bukhari nomor hadis 711, ketika mengangkat tangan mihadhu mankibaihi, baik sejajar dengan bahu ataupun sejajar dengan daun telinga. Di sini riwayat An-Nasai nomor hadis 1101, di sini ya. Ketika mengangkat sejajar dengan bahu ataupun sejajar dengan daun telinga, dua-duanya sama. Yang telapak menghadap ke depan, yang punggung menghadap ke belakang. Buang urusan dunia semua ke belakang. Dan jadikan semua fokus hanya kepada Allah. Hadapkan dirimu ke depan, ke kiblat, dan jadikan Allah yang maha besar. Buang semua ke belakang. Kenapa sholat sering terganggu? Karena ketika lisan mengucapkan Allahu Akbar, dunia pada masuk. Itu nggak dibuang. Itu yang dimaksudkan. Makanya dalam kalimat Iyyaka na'budu, ikhtisas, majukan Iyyaka ke depan untuk mengkhususkan, berusaha.
Kalau sudah takbir, usahakan semua hanya karena Allah. Nanti makna luasnya bukan hanya sholat. Sholat itu hanya latihan. Sholat latihan membuat kita tersambung dengan Allah. Karena itu ibadahnya disebut dengan sholat dari kata silah. Ya, silah. Wasala yasilu silatan, silaturahim. Ya, kita berkumpul untuk bersilaturahim. Maksudnya apa? Kita berkumpul untuk mengeratkan hubungan. Puncak silaturahim bukan saat kumpul, saat berpisah. Kalau saat kumpul Anda menyapa, wajar orangnya ada. Tapi kalau sudah berpisah, Anda mendoakan, Anda juga menyapa juga, Anda juga masih ingat dengan dia, mendoakan yang baik-baik. Itu yang disebut silah namanya. Terhubung walaupun dimensinya sudah terpisah. Ibadah yang melatih kita terhubung dengan Allah disebut sholat namanya. Karena itu dalam bahasa Arab, doa pun disebut sholat. As-sholatu hiya doa. Kenapa sholat disebut dengan doa dan doa disebut dengan sholat? Karena saat berdoa kita terhubung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau orang berhasil sholatnya, bukan sekadar saat sholat, selesai sholat pun dia ingat Allah. Itu yang dimaksudkan. Di konteks luasnya iyyaka na'budu itu bukan hanya saat sholat, pasca sholat pun hubungannya tersambung dengan Allah. Karena itu ketika Anda buka Quran surah keempat An-Nisa ayat 103, agak sedikit ke atas sebelah kanan di mushaf, itu kalimat Allah langsung jelas. Orang yang berhasil sholatnya, selesai sholat dia langsung ingat kepada Allah. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Maka jika sholat telah tuntas Anda kerjakan, orang yang berhasil sholatnya itu, maka dia akan segera. Fa-nya itu langsung, tanpa jeda. Harfu 'atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf yang menyambungkan dua peristiwa tanpa jeda. Peristiwa pertama sholat selesai, peristiwa kedua pasca sholat. Antara sholat selesai dengan setelah sholat, cepat tanpa jeda dia ingat dengan Allah. Qiyaman, jalan. Makanya orang jalan ingat Allah keluar masjid, gak akan tertukar sendal. Gak ada tertukar sendal. Karena tahu saat akan dipakai, ingat Allah. Mustahil kalau ingat Allah bisa tertukar. Mustahil. Di pekerjaan itu gak akan menyentuh yang haram. Karena ingat Allah. Wa qu'udan saat duduk. Duduk, pegang komputer, pegang buku, nulis. Mustahil mengerjakan yang haram. Wa ala junubikum. Saat tidur pun ingat Allah. Maka kalau tidur ingat Allah, mustahil tidur dengan pasangan orang lain. Ini suami di samping tidur sama pasangan orang. Gitu. Ada sesuatu yang salah. Itu mustahil. Ini semua dari kepala sampai kaki itu semua terjaga. Jadi kalau orang sudah nekat berbuat maksiat terang-terangan, maka ada yang sangat fatal yang harus diperbaiki. Hati-hati. Hati-hati. Dulu orang mabuk sembunyi-sembunyi. Sekarang orang bangga mabuk di depan orang. Dulu orang zina sembunyi-sembunyi. Sekarang orang selingkuh bangga diberitakan. Awas, ini ada sesuatu yang bahaya ini. Ada sesuatu yang bahaya dan jangan kita menjadi bagian dari peristiwa itu. Ya, mesti contoh yang baik-baik yang bisa kita terapkan dalam kehidupan. Ya, kembalikan kepada pembahasan kita tadi. Jadi iyyaka na'budu bagian pertama melatih kita supaya tetap tersambung dengan Allah dalam setiap aktivitas yang kita kerjakan, jadikan semua karena Allah. Kalau semua sudah karena Allah, maka wa disertakan di dalam kebutuhan dia, nasta'in, iyyaka nasta'in. Maka semua kebutuhannya akan dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang ia hanya meminta kepada Allah saja.